HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Ini materi ini kelanjutan dari kita bahas kemarin beberapa mekanisme kromatografi ya. Widya, apa aja Widya? Halo Widya. Halo Ibu, kemarin itu ada permeasi gel, kemudian permeasi ada gel. ya. Lanjut deh, Sakinah, ada apa lagi? Permeasi gel, kalau kata ya, selanjutnya apa? Ibu, mohon maaf, gue kemarin tuh Sakinah telat masuk, jadi nggak terlalu ini. Sampai akhir juga dibahas. Mekanismenya selain permeasi gel, minggu kemarin apa ya? Rara Jati? Halo Rara. Halo Gina. Halo Ibu. Apa yang sudah dibahas? Mekanisme pemisahan di dalam kromatografi. Kalau kemarin itu kromatografi permeasi gel sama kromatografi afinitas, Ibu. Oke. Kalau yang 2 minggu yang lalu, Rifki? Kita membahas apa? Halo Rifki. Muhammad Rifki? Kromatografi planar, Bu. Kromatografi? Halo? Kurang jelas, sorry. Rifki, barusan jawabannya apa, Wit? Kromatografi planar, Ibu. Planar. Kromatografi planar ya di awal ya. Kalau yang kemarin yang setelah itu ya, setelah planar yang kolom itu kromatografi Penukar apa ion. aja? Penukar ion. Satu lagi? Satu lagi apa sebelum kromatografi penukar ion pembahasannya? Kromatografi partisi, Bu. Partisi ya. Oke, terima kasih Rona. Baik, kalau kita hubungkan waktu kita mempelajari mekanisme reaksi, kira-kira apa ya hubungannya dengan HPLC ini? Ada yang mau ngasih pendapat? Arina Ulfa? Ibu hadir. Iya. Kira-kira apa hubungannya dengan HPLC yang akan kita bahas nih? 4 mekanisme tadi yang disebutkan ya. Ada partisi, ada penukar ion, ya kromatografi kolom kan, ada permeasi atau filtrasi gel, dan ada kromatografi afinitas. Apa hubungannya dengan HPLC yang sekarang akan kita bahas? Ada yang mau raise hand? Kan kalau ilmu pendidikannya, kita itu mau mempelajari sesuatu itu harus ada linknya, harus ada kaitannya dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, ini salah satu metodenya. Berarti kira-kira apa ya linknya ya? Ada yang sudah bisa memprediksi atau sudah pernah tahu apa aja sih di HPLC itu adanya alatnya? Penggunaan kolomnya, Ibu. Penggunaan kolom ya. Nanti kita akan pelajari di penggunaan kolom. Baik, sudah siap untuk belajar? Ya, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walau kuntum fil lisani yafqahu qawli. Ya, Ibu share screen dulu PPT-nya, nanti kita lihat di animasinya ya. Ya, sudah nampak? Sudah, Bu. Iya. Yang disebutkan namanya tolong siap untuk menjawab ya. Jadi Ibu tidak hanya berbicara sendiri. Ya. Ini alat HPLC yang kita punya di lab instrumen di lantai 5 ya, yang kita punya kelihatannya hanya ini saja ya. Ini ada monitornya, kemudian di sini ada sejumlah pipa kapiler ya kelihatan di sini. Kemudian di bagian ininya nggak kelihatan. Tapi di bagian atasnya ada nih, ada
larutan-larutan ataupun pelarut ataupun eluen yang disimpan di bagian atas yang tercelup ke dalamnya itu pipa-pipa kapiler. Apa saja yang ada di dalam sini yang akan kita pelajari hari ini. Ya, ini HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Kalau dalam bahasa Indonesianya disingkat dengan KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, tadi yang sudah disebutkan ya, ini kromatografi itu yang sudah kita pelajari adalah penukar ion, tadi Rifki mengatakan ya, kemudian ada kromatografi afinitas, kemudian kromatografi eksklusi gel atau eksklusi ukuran, bisa gel prestasi atau gel permeasi, kemudian tadi juga Rifki mengatakan ada partisi cair-cair ya. Dan ini juga bisa juga masukkan di adsorpsi. Nah, mekanisme ini, kata Eka tadi, hubungannya apa dengan HPLC? Yaitu di bagian kolom. Berarti kalau di bagian kolom, di situ akan terletak yang namanya fasa diam. Ya. Yang kita tunjukkan tadi eluen-eluen, yang di atas alat HPLC-nya itu adalah fasa geraknya. Nah, di HPLC ini adalah teknik kromatografi yang menggunakan fasa gerak berupa cairan atau sebenarnya larutan ya. Larutan yang bentuknya cair dan fasa diamnya itu cair untuk melakukan pemisahan dan analisis kualitatif atau kuantitatif. Ya, kebayang ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Ya. Nah, sekarang kalau kita misalnya meninjau salah satu teknik kromatografi cair kinerja tinggi. Ada yang dikatakan fasa normal. Jadi KCKT fasa normal atau kalau di beberapa artikel jurnal normal phase HPLC ya atau reverse phase HPLC. Apa itu normal phase HPLC dan apa itu reverse phase HPLC? Misalnya saya punya kolom yang di dalamnya itu ada fasa diam, di mana fasa diamnya misalnya adalah salah satu senyawa organik, misalnya rantai karbon 18 yang biasa disebut dengan C18. Kemudian saya menggunakan eluen atau fasa geraknya itu berupa misalnya campuran larutan yang paling umum itu larutan etanol dengan air sekian persen misalnya. Contoh yang saya sebutkan tadi itu adalah contoh fasa terbalik. Ya. Tadi ada yang bisa mengulang? Contohnya apa? Di reverse phase? Ya, Alvina, halo. Ya, halo Ibu. Ya, tadi bisa ngulang? Ibu mengatakan salah satu contoh kasus reverse phase. Fasa diamnya apa tadi? Tadi untuk fasa diamnya itu senyawa organik ya, Bu? Apa Lalu tadi fasa contohnya? Senyawa organik itu ada yang polar, ada yang non polar loh. Tadi contohnya apa Ibu? Tadi itu apa ya, Bu? Kurang kedengar. Kurang kedengar. Ada yang dengar? Ahmad Sindu? Halo Ahmad Sindu? Ya Bu, tadi dengar nggak tadi? karbon rantai 18 gitu Bu. Ya, karbon. Iya. Ya, C karbon yang jumlahnya atau C18 ya. Rantai karbon 18 ya, jumlahnya C itu ada 18 atau sebut juga apa kalau 18? Namanya apa di Alkana? Halo, di Alkana ingat nggak kalau 18 itu apa sih? Kan kalau 2 itu etana misalnya ya. Kemudian 3 propana. Kalau C-nya 18 namanya apa? Dekaoktana, Bu. Okta. Dekaoktana atau oktadekana? Oktadekana ya. Jadi C18 oktadekana. Kira-kira kalau kita bandingkan oktadekana yang C18 dengan eluen berupa campuran etanol dengan air, polar mana? Eluen atau fasa? Ya, air ya atau eluennya ya. Jadi contoh yang Ibu sebutkan tadi itu adalah contoh KCKT yang menggunakan
modelnya itu atau tekniknya itu adalah fasa terbalik, di mana fasa gerak lebih polar daripada fasa diam. Nah, kalau sebaliknya, kalau kita menggunakan fasa diamnya itu adalah lebih polar daripada fasa gerak, maka ini tekniknya itu disebut dengan normal phase. Sekarang pertanyaannya, ada yang bisa ngasih contoh? Kira-kira apa ya fasa geraknya? Apa ya fasa diamnya? Untuk contoh teknik normal phase pada HPLC. Saya boleh mencoba, Bu. Yuk, silakan. Untuk misalkan untuk fasa normal, fasa geraknya kan non-polar. Misalnya menggunakan heptana. Nah, untuk fasa diamnya itu polar, misalkan menggunakan silika. Oke, heptana dan silika. Oke, terima kasih Nia. Ya, berarti yang silika itu polar ya, Nia ya? Iya, Ibu. Iya. Ya, oke Nia. Ya. Nah, Ibu akan lemparkan ke yang lain. Kenapa ya silika itu disebutnya polar? Apanya yang polar? Kenapa kita tahu polar? Silika itu apa sih rumusnya? Betul tadi jawaban Nia ya. Salah satu contoh. Tapi ini jarang sih digunakan juga. Tapi bisa gitu. Pertanyaannya kenapa silika itu dikatakan polar? Halo, ada yang bisa jawabkan? Az-Zahra? Halo Az-Zahra? Iya, Ibu. Ini waktu Ibu menjelaskan tentang proses ini ya, apa namanya, perubahan sifat dari fasa diam yang pakai reaksi-reaksi tertentu kemarin ya di kolom, di kromatografi kolom. Halo? Ya, kenapa silika tadi dikatakan kata Nia itu polar? Halo? Ada yang mau bisa coba jawab? Mau coba. Ini siapa nih suaranya? Suaranya nggak jelas. Atau di chat deh, siapa barusan? Santi, Bu. Tapi chatnya nggak kelihatan lagi sama Ibu. Oke, mau ngechat atau mau terus? Suara saya jelas nggak, Bu, sekarang? Nah, udah sekarang jelas. Yuk. Rumusnya SiO2, dan kenapa polar itu karena ada gugus silanol, SiOH jadinya. SiO. Dari mana tuh silanolnya? Kenapa bisa berubah jadi silanol? Oke ya, biasanya kalau direndam dalam air, itu betul tuh jawabannya ya, itu menjadi silanol. Jadi ada yang menyebabkan polar, berarti gugus fungsi apa di situ? Yang menyebabkan sifatnya menjadi polar, berarti karena ada gugus fungsi apa? Hidroksil. Iya, hidroksil. Iya, hidroksil. Oke, pinter ya. Nah, jadi itu teknik, ada dua teknik di dalam KCKT berdasarkan jenis fase gerak dan fase diamnya. Ya, jadi ada normal phase dan ada reverse phase. Oke, berikutnya prinsip dasarnya tentu saja sama, yaitu di antara distribusi komponen atau sampel di antara fase gerak dan fase diam. Kemudian juga prinsip dasarnya dengan kata lain ada migrasi diferensial komponen-komponen analit dalam kolom kromatografi. Ya, jadi ada migrasi diferensial. Nah, ini adalah salah satu contoh tampilan atau spektrum atau spektra ya dari dua jenis komponen yang ada dalam suatu sampel, di mana dia terpisahkan dengan baik, ya. Di mana di sini biasanya ini ada sumbu Y itu intensitas yang tertangkap oleh detektor, kemudian yang sumbu X-nya berupa waktu retensi. Ada juga yang mengatakan volume retensi, VR atau TR. Nah, untuk waktu retensi, misalnya kita, kalau ini kebetulan puncaknya bagus ya, jadi kita tinggal ambil aja titik puncaknya, kemudian tarik ke sumbu X,
maka kita bisa menentukan berapa waktu retensinya atau berapa volume retensinya. Nah, ini adalah salah contoh analisis kualitatif di dalam metode atau teknik kromatografi cair kinerja tinggi. Jadi dari waktu retensinya dan dari volume retensinya. Nah, ini juga grafik sederhana ini juga bisa digunakan untuk analisis kuantitatif. Kira-kira caranya apa nih? Caranya gimana untuk menentukan kuantitatifnya dari grafik ini? Rani bisa jawab kan? Rani Maharani? Halo Rani. Rani ada di kelas? Oke. Pertanyaannya dengar? Pertanyaannya dengar Rani? Bu, tadi kurang jelas. Kurang jelas perasaan Ibu udah pelan-pelan dan dikeraskan. Ini adalah grafik atau spektrum yang dihasilkan sebagai luaran dari proses yang dianalisis dengan HPLC. Grafik ini bisa digunakan untuk analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif. Makanya ini ya, meskipun daring tetap harus memperhatikan. Untuk analisis kualitatif, kita bisa melihat dari waktu retensinya. Grafik ini juga bisa untuk analisis kuantitatif. Pertanyaannya bagaimana cara analisis kuantitatifnya menggunakan spektrum ini atau spektra ini. Nabila? Iya, Ibu. Ya, gimana Nabila jawabannya? Bisa jawab? Halo Nabila, kok menghilang? Ada, Ibu. Lagi dipikir dulu. Jawabannya apa Nabila? Andrean bisa tolong jawab? Andrean Esa? Jadi Bu, Ya. kalau menurut saya mungkin dari intensitasnya bisa dilihat Bu, mungkin kita kayak punya sampel standarnya gitu terus dibandingkan mungkin Bu. Kita belum bicara standar dulu deh, ini terlalu nanti kita bahas ya. Nah, kalau dari gambar ini kira-kira apa yang bisa ditentukan? Kalau untuk analisis kuantitatif, dari apanya? Dari tinggi puncaknya Bu. Oke, dari tinggi puncak. Atau kalau dulu namanya, kalau tinggi puncak tuh kalau puncaknya itu relatif dia sangat kurus ya, jadi bisa tinggi puncak. Tapi kalau biasanya kalau untuk HPLC dia agak broad, agak melebar. Sehingga menentukan analisis kuantitatifnya itu adalah dari luas puncak. Ya. Kalau kita punya peak-peak yang sempurna itu bentuknya seperti segitiga. Kalau zaman dulu menghitungnya jadi luas dari segitiga. Luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, seperti itu kalau dulu sebelum ada computerized. Jadi dihitung alasnya berapa, kemudian tingginya berapa, setengah kali alas kali tinggi. Begitu. Ya. Jadi dari luas peak-nya. Atau kalau yang sekarang itu dari cacahan. Jadi cacahan luasnya tuh kayak titik-titik ini kalau ada masuk ke dalam peak ini kira-kira ada berapa cacahan gitu. Tuh ya, jadi untuk analisis kuantitatifnya. Oke, ini waktu retensi adalah waktu yang diperlukan oleh analit untuk bergerak sepanjang kolom. Begitu keluar kolom, dia akan terdeteksi oleh detektor. Adapun kalau kita menganalisis secara kualitatifnya dalam bentuk volume retensi, itu volume fase gerak yang diperlukan untuk membawa analit sepanjang kolom. Ya. Tapi yang paling umum digunakan adalah waktu retensi untuk analisis kualitatif. Nah, kemudian kita juga mengenal istilah elusi ya. Elusi tentu saja yang mengelusinya adalah eluent. Elusi adalah proses bergeraknya analit yang dibawa oleh fase gerak atau eluent melalui kolom. Nah, berdasarkan laju reaksi atau komposisi dari fase geraknya atau eluentnya, kita mengenal dua teknik, yaitu yang pertama adalah isokratik.
yang kedua adalah gradien. Misalnya, saya memasukkan suatu sampel, kemudian dielusi oleh eluen, di mana eluennya itu cukup menggunakan misalnya campuran etanol dengan air. Sepanjang dari awal sampai akhir, saya mengarrange atau mengatur eluen itu lajunya misalnya sekian mili per menit dengan komposisi yang tetap selama proses berlangsungnya analisis menggunakan HPLC. Kalau dari awal sampai akhir tetap komposisi dari fase geraknya, maka itu dikatakan teknik isokratik. Tetapi sekarang dengan kemajuan adanya komputer, kalau isokratik itu misalnya tadi waktu retensi antara peak yang satu dan peak yang lainnya itu terpisah sempurna, tapi jauh kan tidak efisien. Makanya kita bisa menggunakan teknik gradien. Seperti apa teknik gradien? Kita merubah komposisinya. Misalnya kalau tadi 50% dari awal sampai akhir. Lalu kita punya prediksi bahwa misalnya senyawa-senyawa yang dipisahkan itu akan lebih larut pada senyawa organik polar, misalnya pada etanol. Maka misalnya komposisinya itu dinaikkan, misalnya setiap 1 menit naik menjadi tadinya 2 mili per menit, bisa menjadi 5 mili per menit, gitu ya. Yang itu atau si etanolnya itu komposisinya pun beda-beda. Misalnya kita atur setiap 5 menit, maka yang awalnya itu adalah 50%, kemudian bertambah 10%-nya menjadi 60%, yang etanolnya kemudian 5 menit kemudian 70% etanolnya, dan seterusnya. Sehingga nanti pemisahannya sempurna, tapi tidak terlalu jauh waktu retensinya. Nah, itu disebut dengan gradien. Jadi laju alir itu berubah ya setiap saat sesuai dengan pengaturan pada proses elusi yang dilakukan. Jadi tadi kita mengenal ada normal phase dan repose phase, kemudian ada teknik yang lain, ada isokratik dan ada gradien. Oke, jadi apa parameter interaksi antara komponen dengan fase diam? Ini ada beberapa istilah yang digunakan. Yang pertama, parameter keberhasilan atau efisiensi dari interaksi itu adalah menggunakan faktor kapasitas. Kalau faktor kapasitasnya itu besar, maka berarti ini ada interaksi yang besar antara komponen dengan fase diam. Kalau interaksinya besar, maka komponen akan tertahan di dalam kolom atau di dalam fase diam lebih lama. Ya, jadi kalau faktor kapasitasnya besar, maka dia akan tertahan di dalam kolom lebih lama. Kalau tertahan di dalam kolom lebih lama, waktu retensinya lebih kecil atau lebih besar? Ada yang mau jawab? Lebih besar, Ibu. Lebih besar. Lebih besar, ya. Jadi faktor kapasitas itu bersebanding dengan waktu retensinya. Berikutnya, ya, faktor kapasitas itu adalah waktu retensi dari sampel dikurangi waktu retensi dari pelarutnya, dibagi dengan waktu retensi pelarutnya. Ya, atau waktu retensi dari senyawa yang tidak tertahan di dalam kolom. Oke, kemudian parameter yang kedua, kalau tadi faktor kapasitas, yang kedua adalah koefisien partisi atau K, ya. Faktor selektivitas atau alfa itu adalah koefisien partisi komponen 2 dibagi dengan koefisien partisi komponen 1. Ya, atau bisa juga faktor selektivitas atau alfa itu adalah waktu retensi ya senyawa 2 dibandingkan dengan waktu retensi senyawa 1, di mana waktu retensi itu dibandingkan dengan waktu retensi dari pelarutnya atau fase geraknya. Untuk pemisahan yang baik itu alfa itu harus jauh lebih besar daripada
ya. Nah, ini adalah faktor selektivitas. Nah, sebentar saya langsung ke sini. Nah, berikutnya adalah resolusi. Jadi yang pertama tadi apa? Parameter yang biasa digunakan untuk keberhasilan atau mutu dari pemisahan menggunakan HPLC. Yang pertama tadi apa? Faktor kapasitas. Faktor kapasitas. Yang kedua? Faktor selektivitas, ya. Faktor selektivitas itu bisa membandingkan koefisien tadi koefisien partisi atau bisa juga membandingkan waktu retensi. Oke, ya ini contoh pemisahannya ya. Nah, yang ketiga, parameter yang kedua adalah resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi itu adalah tadi kalau tadi faktor kapasitas itu adalah waktu retensi ya. Perbandingan waktu retensi, kalau resolusi waktu retensi dibandingkan dengan lebar dari peak-nya. Ya. Lebar peak-nya adalah setengah kali lebar peak senyawa 1 ditambah lebar peak senyawa 2. Atau sama dengan resolusi sama dengan 2 kali waktu retensi senyawa 2 dikurangi waktu retensi senyawa 1 dibagi dengan lebar puncak senyawa 1 ditambah lebar puncak senyawa 2. Ya, kita harus bisa mengukur berapa lebar puncaknya. Ya. Ini jadi resolusi adalah 2 kali waktu retensi dari senyawa 2 dikurangi waktu retensi senyawa 1 dibagi dengan lebar puncak senyawa 1 plus senyawa 2. Itu resolusi. Nah, resolusi contohnya di sini ya tadi dari penulisan tadi 2 kali waktu retensi senyawa 2 dikurangi waktu retensi senyawa 1 dibagi dengan ini kalau menggunakan rumus yang lain. Kalau tadi itu lebar puncak itu di bawah ya, sorry, ini harusnya di bawah. Lebar puncak, kalau sekarang menggunakan resolusinya menggunakan setengah atau W setengah atau lebar setengah puncak. Kalau menggunakan lebar setengah puncak, maka dikalikan suatu koefisien di mana besarnya kurang lebih 1,7 atau tepatnya 1,699. Jadi kalau kita menggunakan, kadang-kadang kan gini, susah nih kita menentukan lebar puncaknya ya, karena menggantung begini nggak sampai ke dasar. Nah, kita bisa tarik garis seperti ini, lalu kita gunakan lebar setengah tinggi. Jadi ini kita ukur dulu tinggi segitiga ini, kemudian tengah-tengahnya ambil, lalu tarik, lalu diukur lebarnya berapa. Ya. Nah, resolusi yang ideal itu adalah 1,25. Nah, kalau 1,25 sebanding dengan keterpisahannya itu 97,5%, belum sampai 100% ya. Tapi kalau sudah 1,5 ini 100% terpisah. Jadi puncaknya itu dia sudah menyentuh ke dasar, kemudian baru naik lagi. Nah, itu kira-kira resolusinya itu 1,5. Tapi kalau cara mencari resolusi ada beberapa cara, ada yang menggunakan lebar puncak, ada yang menggunakan lebar setengah. Paham sampai situ? Ya kan? Itu parameter-parameternya. Jadi kalau Anda baca di beberapa artikel yang mengaitkan dengan HPLC, ada sejumlah parameter, itu ada resolusi, misalnya faktor selektivitas, Anda sudah paham ya. Kemudian yang ketiga ada efisiensi kolom. Ya. Ukuran efisiensi kolom itu ada hubungannya dengan simbol yang disebut dengan N. N itu artinya apa? Artinya jumlah plat teori. Ini sangat teoritis ya, jadi jumlah plat teori. Jadi jumlah kesetimbangan yang terjadi di dalam sistem kolom. Dengan asumsi ada kesetimbangan distribusi analit di antara fase diam dan fase gerak yang terjadi dalam setiap plat teori. Semakin banyak plat teori atau semakin banyak kesetimbangan yang memungkinkan terjadinya proses pemisahan, maka dikatakan ini itu besar. Dan semakin baik kemampuan kolom itu untuk memisahkan antara analit.
itu namanya efisiensi kolom. Jadi sudah ada 4 ya tadi ya, faktor kapasitas, faktor selektivitas, resolusi, dan efisiensi kolom. Salah satu besaran untuk efisiensi kolom itu menggunakan N atau jumlah plat teori. Semakin banyak atau semakin besar jumlah plat teori, dikatakan bahwa kolom itu lebih efisien atau makin efisien untuk memisahkan analit-analit yang ada di atau yang dipisahkan di dalam kolom tersebut. Nah, jumlah plat teori atau N itu dirumuskan 16 kali waktu retensi dibagi lebar puncak dipangkatkan 2. Ya. Atau kalau kita menggunakan lebar puncak setengah tinggi, ini koefisiennya menjadi 5,54 kali waktu retensi dibagi lebar puncak setengah tinggi dipangkatkan 2. Nah, adapun ukuran efisiensi kolom yang lain selain tadi jumlah plat teori, yaitu high equivalent to theoretical plate, di mana HETP ini tergantung juga ke besaran lain disebut dengan L. Ya. Nah, ini kalau N-nya besar, maka HETP-nya kecil. Ya, atau berbanding terbalik. L itu adalah panjang kolom. Di L sama dengan panjang kolom dibagi dengan jumlah plat teori. Itu adalah HETP. Nah, jadi sudah ada berapa parameter nih? Faktor kapasitas, faktor selektivitas, resolusi, kemudian yang keempat adalah efisiensi kolom. Efisiensi kolom bisa dilihat dari jumlah plat teori saja atau HETP. Ya, jadi ada 5 parameter, tapi yang umum digunakan adalah HETP karena dibandingkan juga dengan panjang kolomnya. Nah, cara lainnya untuk menghitung dari resolusi ini, bawakan dulu. Untuk resolusi ini adalah memperhitungkan selektivitas, efisiensi, dan faktor kapasitas. Keseluruhan ini dihitung dengan R, di mana R sama dengan 1/4 dari faktor kapasitas, kemudian di sini faktor selektivitas, dan di sini adalah faktor efisiensi. Jadi 1/4 kali K aksen dibagi 1 plus K aksen, dikalikan faktor selektivitas alfa min 1 dibagi alfa, dikalikan akar dari jumlah plat teori atau faktor efisiensi. Ya. Jumlah plat teori ini sebagai besaran dari faktor efisiensi. Nah, ini disebut dengan R. Nah, ini ya. Nah, kenapa ya parameter-parameter tadi bisa menghasilkan besaran yang berbeda-beda? Nah, penyebabnya ini ada 3 komponen penyebabnya. Yang pertama adalah disebut dengan difusi eddy. Kemudian yang kedua, difusi longitudinal, dan yang ketiga adalah faktor transfer massa. Seperti apa difusi eddy, difusi longitudinal, dan transfer massa? Gambarannya seperti ini. Jadi kalau kita membuat fasa diam di dalam kolom, di mana fasa diamnya itu dia tidak seragam packing kolomnya, maka jalur yang akan dilalui oleh analit ini akan berbeda. Jadi zat yang sama mestinya melewati dalam waktu sama, tapi menjadi berbeda karena tadi di sini packing kolomnya itu tidak seragam. Ya, itu disebut dengan faktor difusi eddy. Kemudian seperti apa faktor difusi longitudinal? Ini kalau arah aliran fasa gerak berbeda dengan arah aliran dalam hal ini adalah gas. Ini biasa terjadi di kromatografi gas. Kemudian yang ketiga adalah faktor transfer massa atau juga faktor efek perpindahan massa. Di mana analit yang ada di bagian tengah-tengah dari kolom atau dari kolom itu kan bentuknya itu silinder, itu biasanya itu bergeraknya itu lebih cepat dibandingkan dengan kalau ada analit yang letaknya itu di pinggir-pinggir gitu, dibandingkan dengan analit yang di dekat dinding kolom. Itu disebut dengan faktor transfer massa. Ya. Nah, adanya faktor-faktor ini menyebabkan tadi sifat peak-nya itu
menjadi terutama misalnya kalau broad, berarti kemungkinannya kalau dalam HPLC kemungkinannya di sini aliran atau laju aliran yang berada di tengah-tengah pipa kapiler di dalam kolom dengan laju aliran yang ada di dekat dinding dari kolom itu terlalu berbeda, ya. Misalnya karena kekentalannya, ya, atau karena ada sifat tarik-menarik yang cukup besar dengan fasa diamnya ataupun dalam kolomnya. Atau yang tadi ada difusi eddy, di mana partikel-partikel yang digunakan dalam fasa diam di dalam kolom itu dia tidak seragam. Itu. Nah, selanjutnya ada yang tanyakan dulu sampai situ? Sebelum masuk di instrumentasi HPLC. Ibu, saya boleh izin bertanya nggak? Ya, gimana Eka? Tadi ada beberapa yang saya kehilangan sinyal, Bu. Jadi tadi ada yang kurang terdengar. Tadi untuk yang lain gimana? Di Ibu yang jelek atau di sana? Di Eka? Di saya, Bu. Soalnya tadi connecting-nya sampai 2-3 kali. Oh ya, oke. Ini buat tadi aja, Bu, yang penjelasan yang tadi Ibu nanyain ke Rani. Itu tadi saya kurang mendengar gitu apa aja yang dipakai kalau seandainya buat hitungin kuantitatifnya. Terus sama yang tadi Bu penjelasan isokratik itu ada yang hilang juga Bu tadi suaranya, jadi masih agak kurang dipahami Ibu. Oke. Mungkin nanti sorry, Ibu tuh udah ngerekam belum? Lupa menit tadi bisa diatur lagi ya. Sorry bentar. Belum. Udah ada yang record. Udah ada yang rekam, alhamdulillah. Ya, bisa nanti dilihat di rekamannya, tapi Ibu jelaskan sedikit ya. Oke, ini. Jadi yang tadi yang ditanyakan ya. Jadi dalam spektrum ini, spektrum yang keluar dari HPLC itu bentuknya umumnya seperti ini. Jadi ini bisa digunakan untuk analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif. Tadi yang analisis kualitatif kan dari waktu retensi atau volume retensi. Sementara analisis kuantitatif itu tadi bisa dari tinggi peak. Kalau tinggi peak itu kalau peaknya itu langsing gitu ya. Jadi hanya kecil banget jadi mirip dengan garis gitu. Tapi umumnya kalau dalam HPLC karena dia ada broad, jadi ada di sini ada lebar puncak, ya bisa diukur dan yang menapak ke sumbu X itu lebar puncaknya. Nah itu kita menghitungnya adalah luas dari peak dengan asumsi peak ini bentuknya segitiga, begitu ya. Jadi ini luas puncaknya yang digunakan untuk analisis kuantitatif. Tentu saja betul tadi dibandingkan dengan standar yang sudah diketahui konsentrasinya. Jadi luas peak dari sampel dibandingkan dengan luas peak dari standar untuk zat yang sama. Nah itu kita bisa menghitung berapa konsentrasi suatu sampel. Gitu ya Eka. Kemudian tadi yang kedua isokratik dan gradien, Eka? Yang isokratik aja Bu. Oh isokratik. Oke. Yang isokratik ini kalau laju alirnya itu tetap selama proses elusi. Jadi kalau kita biasanya meletakkan sampel, kalau dalam isokratik mungkin bisa satu botol ya, karena kita misalnya menggunakan eluennya itu misalnya 50% etanol air. Lalu kita atur si alirannya. Ya, berapa mili per menit. Selama proses itu, tentu saja komposisinya itu akan sama karena kita menggunakan wadah eluen hanya satu. Tetapi kalau gradien, biasanya wadah eluennya itu dipisah. Misalnya etanol dan air. Ya. Kemudian kita bisa merekayasa laju alir. Nah, laju alirnya itu berubah pada proses elusi. Laju alir ini bisa kita atur juga, misalnya kalau laju alir dari etanol, ya dari etanolnya itu dipercepat, maka kan sepanjang waktu proses elusi itu akan berubah ya komposisinya. Misalnya kalau awal kita setel 50%, kemudian setiap berapa menit dia bertambah, misalnya kecepatan dari laju dari pipa kapiler yang mengalirkan etanol, maka kita katakan bahwa komposisi secara tidak langsung laju alir ini mempengaruhi ke komposisi dari campuran eluen yang digunakan. Begitu Eka. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Udah clear ya? Iya Ibu. Boleh nanya lagi gak Ibu? Boleh, satu aja. Oh iya. Tapi tadi
Ini Bu, kan tadi Bu ngejelasin tentang tinggi peak. Terus kalau seandainya itu ada perhitungannya nggak Bu ya? Yang mana, Eka? Yang buat tinggi peak tadi kan kalau seandainya mau ngitung yang analisis kuantitatif, kita bisa lihat peaknya dari bentuk peaknya gitu langsing atau tidak. Terus kalau seandainya dia langsing itu kan berarti ukur tinggi peaknya. Tinggi Nah peak itu bisa. ya itu langsung diukur aja Bu tingginya dibandingin sama standar gitu Bu. Iya, betul. Jadi kalau yang sudah sangat bagus sistem pemisahan dengan pengaturan fase gerak dan fase diam yang ideal, maka tinggi peaknya itu bisa langsing banget, jadi seperti garis aja gitu ya, langsing. Tapi umumnya untuk HPLC itu kita menghitung dalam bentuk kuantitas peak, di mana peak itu asumsinya adalah segitiga gitu ya, puncak itu dalam bentuk segitiga gitu, Kak. Nah cara menghitungnya kalau secara sekarang computerized itu biasanya istilahnya adalah tadi Ibu cacahan. Jadi kalau misalnya ada peak tertentu, oh itu terisi oleh titik, berapa titik sih? Titik yang besarnya sudah tertentu ya di dalam sistem komputernya. Biasanya sekitar ratusan ribu sampai jutaan titik gitu. Nah itu kita bisa bandingkan itu lebih teliti gitu. Tidak lagi kayak dulu, kalau dulu belum dihasilkan computerized, itu yang keluar itu kan grafik kayak keluarnya Eka sering pakai millimeter block gitu ya, grafik begitu. Kemudian ada puncaknya gitu membentuk segitiga kayak gunung lah gitu ya. Lalu kita ngitung secara konvensional ngitung luas peaknya itu ini sekian gitu. Menghitung itu dengan matematik. Nah, tapi prinsip itu sebenarnya yang digunakan untuk komputerisasi juga sama gitu. Gitu Eka. Oke Bu, makasih Bu. Oke, ya. Baik, sekarang masuk ke instrumentasi dari HPLC. Ya, ini HPLC itu biasanya menggunakan bahan yang sorry. Ini kenapa ini ada termolabil ya? Ya. Oke, ini kita menggunakan eluen dan menggunakan padatan atau larutan. Sorry, ininya nggak usah ya. Nah, kemudian di sini misalnya tadi ini disimpannya kalau tadi di alat di lab instrumen ini diletakkannya di atas HPLC. Ini misalnya solvent itu tempat menyimpan fasa gerak. Ini contohnya satu ya. Sebenarnya ini tadi kan beberapa ya. Beberapa beberapa botol ya. Kemudian ini ada pompa. Ini untuk mengatur kecepatan. Kemudian ini ada kolom, di mana tadi fasa diamnya itu dimasukkan di dalam sini. Umumnya di dalam HPLC ini adalah sistemnya cair-cair. Ya, kemarin kita perasaan sudah membahasnya bagaimana suatu cairan itu bisa menempel gitu di dalam suatu fasa pendukung. Nah, kalau misalnya untuk absorpsi kan kita menggunakan silika. Tadi silanol ya, katanya silanol tadi Nia mengatakannya. Silanol itu contoh HPLC yang menggunakan fasa normal karena silanol itu OH relatif polar dari Si itu dibandingkan dengan eluennya, misalnya eluennya yang non polar atau misalnya contohnya tadi alkana gitu ya. Nah ini ditempelkan di sini fasa geraknya ya. Kalau fasa gerak cair berarti misalnya tadi C18 bentuknya itu cair C18 itu ya. Alkana yang C-nya itu ada 18. Atau oktadekana itu bentuknya cair. Bagaimana ya menempelkannya? Nah, itu ada beberapa reaksi kimia yang digunakan untuk proses memodifikasi fasa diam yang akan dimasukkan di dalam kolom. Ya. Kemudian, nah ini ini pompa. Kemudian di sini ada injektor namanya. Injektor itu karena dimasukkannya dengan alat seperti injeksi, maka ini sampel itu dimasukkan ke dalam sistem aliran yang sudah ada fasa geraknya. Nah, ini kemudian dia setelah keluar dari kolom itu akan dideteksi oleh detektor dengan berbagai macam detektor. Ya. Kemudian baru muncul kromatogram ataupun spektra. Ya, spektrum atau kalau dalam hal ini kromatogram. Tapi Ibu sorry salahnya spektrumnya. Kromatogram, ya yang paling tepat ada kromatogram. Seperti namanya kromatografi, di mana gambar yang dihasilkan itu adalah kromatogram. Kalau spektrum itu di spektrometri ya. Oke, kemudian ini kalau sudah terdeteksi, misalnya itu bisa
dikeluarkan. Tapi kalau dalam kromatografi preparasi biasanya itu dikumpulkan lagi untuk dimanfaatkan berupa pemurnian misalnya ya, zatnya sudah terpisah-pisahkan. Oke, ini alatnya seperti ini, yang tadi tertutup ini di dalamnya seperti ini ya. Jadi di sini ada pompa dengan aliran-aliran pipa kapiler di sini. Kemudian di sini ada, kalau ini contohnya ini apa nih? Kolomnya ya, kolomnya di sini. Kemudian kolom ini bisa diatur atau dikondisikan suhunya itu berapa, ya? Karena proses pemisahan atau keseimbangan diferensial antara fase diam dan fase gerak juga tergantung pada suhu. Jadi suhu bisa diatur. Seperti itu. Ini untuk injektornya. Nah, tadi kita bahas satu-satu. Kalau kita biasanya umumnya diletakkan di sini ya untuk eluennya. Nah, ini tempat eluen atau pelarut. Nah, biasanya tempat eluen atau pelarut yang digunakan itu terbuat dari bahan yang tentu saja dia harus tidak bereaksi dengan pelarut. Ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan botol plastik yang misalnya itu dia bisa larut di dalam suatu pelarut tertentu organik. Ya. Contohnya aja kita sekarang kan kalau kita periksa sebenarnya di dalam pencernaan kita itu ataupun dari apa ya? Contohnya penemuan misalnya di tubuh ikan itu banyak mikroplastik sekarang itu. Kenapa? Ternyata memang katanya buangan plastik yang di dunia ini kan memang sebenarnya plastik itu gunanya banyak sekali ya. Kebayangkan kalau kita nggak ada plastik ya, membungkus dan sebagainya itu kan susah ya. Tapi di balik itu semua itu kan susah dicerna. Nah, kemudian juga sampah plastik itu kan mau tidak mau akhirnya bermuara ke laut misalnya dan secara tidak langsung ataupun tidak langsung bisa dimakan oleh ikan gitu ya. Dan di tubuh ikan tuh banyak kita terdeteksi banyak mikroplastik. Nah, itu kalau yang plastik itu dia kan banyak yang larut ya. Jadi kita harapkan semuanya itu tidak sampai terjadi, maka di dalam sistem HPLC wadah dari eluen ini harus terbuat dari gelas ya atau gelas kaca. Kemudian gelas kaca itu dilengkapi dengan penyaring. Penyaringnya terbuat dari stainless steel. Nah, ini kalau ini jeli kelihatan matanya, ini ada stainless steel, di mana stainless steel itu bagian permukaannya itu berpori-pori. Ya, berpori-pori. Ini adalah fungsinya untuk menyaring. Ya, jangan sampai nanti misalnya ada serbuk kotoran ini ikut masuk ke dalam kolom karena kolom itu cukup mahal. Jadi kita harus sepreventif mungkin untuk mengurangi adanya zat-zat lain yang tidak turut di dalam analisis. Kemudian ini ada pipa, tadi pipa kapiler ini terbuat dari polietilen ya untuk aliran dari eluen. Kemudian eluen ini harus di-degassing atau dihilangkan gasnya. Dihilangkan gasnya bisa dengan beberapa cara. Misalnya bisa disaring dengan membran, dengan bantuan bantuan kayak injektor gitu. Kemudian di ujungnya itu kertas saringnya atau membrannya. Atau bisa kita menggunakan degassing itu dengan dengan ini suara ya, dengan frekuensi suara tertentu. Kemudian yang ketiga, bahwa eluen ini harus disaringnya dengan membran. Jadi disaring dari pengotor atau partikel-partikel lain yang mungkin bisa ikut masuk ke dalam kolom, disaring juga dari adanya gas. Ya, karena kalau adanya gas nanti si kromatogram itu seringkali bumping ke bawah. Jadi ada grafik lain atau peak lain yang arahnya ke bawah karena ada gas. Nah, itu harus dihindari. Kemudian yang kedua ini adalah pompanya. Ini pompa eluen, sistemnya peristaltik. Di sini itu fungsinya adalah memompa eluen tadi ya masuk ke dalam kolom. Nah, ini terbuat dari stainless steel atau teflon yang tidak berpengaruh terhadap pelarut-pelarut organik. Kemudian tekanannya itu sampai 400 bar ya. Kemudian laju alirnya itu maksimalnya itu 5 ml per menit. Kemudian tidak memberikan pulsa ya. Bukan pulsa untuk HP ya, kalau memberikan pulsa mah enak ya. Bisa dipakai untuk nge-zoom dan sebagainya ya.
Nah, ini pulsa itu tadi ya tidak memberikan nanti peak yang di luar dugaan. Kemudian keberulangan dari pemompaan ini lebih kecil dari 1%. Ini pompa eluen-nya. Nah, ini spesifikasi pompanya. Kemudian yang ini adalah injektor. Jadi tadi ada tempat eluen, kemudian yang kedua pompa, yang ketiga adalah injektor. Injektor ini berada di antara pompa dengan kolom. Nah, injektor ini sistemnya seperti ini, yang disebut dengan valve injektor, kemudian alat yang digunakan untuk menginjeksikannya itu siring, ya seperti jarum suntik biasa. Nah, ini dapat memasukkan contoh atau sampel ke dalam kolom dalam bentuk yang sesempit mungkin untuk menghindari adanya pelebaran puncak. Kemudian syarat dari injektor ini juga itu harus mudah digunakan dan keberulangannya tinggi, serta dapat bekerja meskipun pada tekanan balik tinggi. Kebayang ini ada jarum yang tajam kecil ya. Kemudian jarum ini dimasukkan ke dalam lubang di sini, injektor di sini dimasukkan. Setelah masuk ini ini kursor Ibu kelihatan? Terlihat Ibu. Ya. Nah, begitu masuk selesai, sorry. Ini harus cepat otomatis. Jadi tangan dua, jadi injektor misalnya pakai tangan kiri, kita masukkan nanti kalau praktek ya. Kita masuk, kemudian kalau sudah dirasakan sampel yang ada di siring injection ini masuk semua, lalu kita cepat tutup. Jangan ada jeda waktu, gitu ya. Nah, itu untuk injektornya. Kemudian ini kolomnya. Kolomnya itu yang kalau kita tidak gunakan, misalnya kita cabut dari instrumen HPLC-nya, kita harus rendam di sini ya. Jangan sampai dia kering. Nah, ini yang kolomnya tadi. Kolom ini diletakkan di space tertentu di HPLC, di mana ini bisa diatur suhunya. Nah, kolom yang baik tentu saja yang memiliki efisiensi yang tinggi, di mana tadi efisiensi bisa dalam bentuk besaran N tadi apa? N tadi apa ya? Jumlah plat teori. Jumlah plat teori. H itu dari HETC atau apa namanya? HETP, sorry. Balik lagi nih. Ya. Atau dengan HETP, H equivalent to theoretical plate. HETP atau singkat dengan H. Ya, itu untuk yang efisiensi kolom. Jadi syaratnya tadi kolom itu harus memiliki efisiensi kolom yang tinggi di mana N-nya besar, H-nya kecil. Jadi H tadi karena L per N, maka H itu berbanding terbalik dengan N. Jadi kalau N-nya tinggi, maka HETP-nya itu udah kecil. Kemudian partikel isi kolom ini diameternya kira-kira 5-10 mikrometer, kecil ya. Dan ukurannya seragam, bulat, dan berpori. Oke, itu. Ini kolom yang baik. Nah, ini ada tahun 2004 ditemukan lagi kolom yang istilahnya UPLC, jadi ultra performance, di mana ini sangat signifikan untuk menambah resolusi, kemudian lebih cepat, lebih sensitif, dan kolom ini partikelnya itu lebih kecil, kira-kira 1,7 mikron. Kalau tadi awalnya berapa? 5-10 mikrometer ya, kalau ini lebih kecil, 1,7 mikron, jadi ukurannya ultra. Nah, ini memiliki kapabilitas yang spesifik dan didesain dengan fasa gerak yang kira-kira bisa tekanannya sampai 1000 bar, ya, dan dibutuhkan untuk performance yang tingkatnya itu lebih baru. Nah, ini yang tahun 2004, udah cukup lama ya. Nah, sekarang kita balik lagi hubungan tadi ya, kita mempelajari tentang fasa normal dan fasa terbalik. Nah, misalnya kita menggunakan kolom polar. Tadi kolom polar contohnya dia mengatakan silika, ya, di mana ini adalah silanol ya. Nah, ini silanol, struktur fasa diam dari silika, di mana kalau dia sudah direndam dalam air atau dalam etanol, dalam air umumnya itu menjadi silanol. Jadi gugus fungsi yang bermanfaat untuk proses pemisahan adalah gugus-gugus OH, di mana sifatnya adalah polar. Ini untuk fasa normal. Sementara kolom yang non-polar umumnya itu adalah dari C8 atau oktana
atau C18, oktadekana. Nah, bagaimana oktadekana, misalnya C18 ini terikat ke dalam silika. Jadi kalau di dalam kolom polar, silikanya itu sebagai fasa diam, karena ada gugus-gugus OH, tetapi kalau dalam kolom non-polar, silikanya itu berfungsi sebagai fasa pendukung, di mana gugus silanolnya itu disilanisasi dengan alkana, ya, atau alkil-alkil ini. RR ini misalnya tadi C18. Jadi struktur fasa diam berupa silanol itu terikat C18 pada silika. Itu ya. Jadi ini fasanya adalah cair, tapi dia bisa diam karena terjadinya reaksi kimia pada gugus fungsi OH pada silanol dengan proses silanisasi, kemudian diikatkan tadi gugus-gugus alkana, ya. RR ini. Kalau misalnya C8, berarti ini R-nya tuh C-nya ada jumlahnya 8. Kemudian kalau kita menggunakan oktadekana, maka R-nya itu adalah C18. Karbon alkana yang 18. Itu. Kemudian yang kelima itu adalah detektor. Di mana syaratnya ini tingkat noise-nya, noise itu ada sinyal yang di luar bukti atau deteksi dari suatu sampel. Itu karena ada proses proses kelistrikan saja ya di situ, karena kita menggunakan listrik tentu saja. Ini diharapkan noise-nya kecil, kemudian sensitivitasnya tinggi, responnya cepat, dan seterusnya. Nah, detektor yang biasa digunakan untuk HPLC diantaranya yang paling sering kita gunakan adalah detektor spektrofotometri atau detektor ultraviolet visible. Ya. Kemudian yang sering juga adalah detektor fluoresensi. Kemudian juga bisa menggunakan detektor indeks refraksi atau refraktometer menggunakan ini. Kemudian juga ada detektor elektrokimia. Dan yang paling baru adalah detektornya itu adalah spektrometer massa. Ya, ini ada spektrofotometri. Kalau spektrofotometri berarti sampel atau cuplikan yang dipisahkan di dalam HPLC, dia harus memiliki gugus aktif yang bisa menyerap ultraviolet visible. Gugus aktif itu biasanya disebut dengan kromofor. Nah, nanti apa itu kromofor nanti Anda pelajari di instrumen ya, di analitik instrumen. Kemudian ada juga detektor fluoresensi, sama juga ini nanti kita pelajari lebih lanjut, di mana ada waktu proses waktu pemendaran yang berbeda ketika dia terdeteksi dan ketika dia kembali lagi ke keadaan dasar. Itu ya, jadi detektornya ditambah lagi tadi detektor spektrometer massa. Kalian pernah dengar spektrometer massa nggak? Di kimia dasar atau waktu SMA? Risma pernah dengar? Kalau spektrometer massa belum, Bu. Belum. Siapa yang pernah dengar? Kalau belum pernah dengar, berarti kalian belum belajar kimia dasar atau belum belajar kimia waktu di SMA, di awal-awal. Ketika mulai kalian tahu berapa massa atom relatif dari karbon 12, berapa massa molekul dari etanol misalnya. Itu sama kayak spektronik 20 bukan sih, Bu? Bukan. Berarti Spektrometer belum. massa itu spektro yang digunakan untuk menentukan massa atau massa molekul relatif. MR biasanya, ya. Jadi kalau kita punya suatu senyawa nih, kita belum tahu nih kira-kira ini tuh senyawa apa. Nah, kita bisa deteksi dari massa molekul relatifnya berapa loh. Nah, itu di spektrometer massa. Ya, kalau Eka mau tahu ya, Kak. Bagas? Halo Bagas. Halo Ibu. Ngomong aja gatel nih, jadi harus sambil nanya nih. Gimana Bagas? Pernah dengar nggak Bagas? Pernah Ibu, tapi kalau untuk prinsipnya Bagas juga kurang tahu sih Bu. Kita tuh alhamdulillah punya nih, ini instrumen ini cukup mahal. Di lab instrumen ini kita punya spektrometer massa, HPLC MS. Kalau GC-MS itu sudah lama, tapi yang lebih baru itu adalah HPLC MS atau LC-MS, Liquid Chromatography MS, mass spec. Jadi ketika dia keluar dari kolom tadi, dia langsung
dideteksi oleh detektor dengan massa molekul relatifnya. Jadi keluar, oh massa molekulnya sekian. Misalnya zatnya itu campuran misalnya apa ya? Contohnya nih, misalnya etanol bercampur dengan misalnya heksanol misalnya ya, atau campuran-campuran etanol yang lain misalnya. Nah, ini bisa langsung terpisah, terdeteksi ya kalau menggunakan MSO. Yang pertama itu C2H5OH, itu berapa MR-nya tuh? C2H5OH 2429 tambah 17. 46 ya. Oh, MR-nya 46. Kalau kira senyawa apa ya yang MR-nya 46 gitu. Sudah bisa langsung terdeteksi. Ya. Jadi nanti kalian sudah praktikum, mudah-mudahan alhamdulillah nanti sudah tidak ada pandemi lagi jadi bisa praktikum di instrumen ya. Oke. Nah, ini kolom yang tadi, itu yang tadi disimpan di kenapa ya tadi disimpannya itu di apa namanya gelas ukur ya? Karena kan kolom itu bentuknya panjang seperti itu. Jadi kalau kita mudahnya dia itu direndam gitu. Direndam itu di apa supaya space-nya tidak terlalu ini ya di tempat ya ini di yang volumenya memanjang gitu ya. Jadi kita gunakan biasanya pakai gelas ukur dimanfaatkan. Nah, itu diisi dengan apa? Kolom itu disimpan dalam asetonitril murni ya. Itu untuk melindungi kolom itu supaya tidak mudah rusak. Kemudian apalagi nih? pH rank-nya karena kolom itu meskipun bukan apa namanya fasadiamnya silanol tapi tetap kan ada komponen silikanya. Jadi harus dijaga pH-nya tidak boleh terlalu ekstrim. Yang di sini range-nya itu 2 sampai 7,5 ya untuk kolom silika. Kemudian juga ada kolom ini RP8, RP18 kira-kira apa nih? Maksudnya? Halo? Tadi sudah belajar beberapa istilah. Halo? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Ingat kira-kira tadi apa? RP. Kira-kira apa? Adanya RS, Ibu. Tadi adanya RS. RS itu apa? Resolusi. Resolusi, itu parameter. Kalau ada yang RP, singkatan apa? Bukan rupiah. Bahasa Inggris. Oh, yang Retention parameter. Apa? Retention parameter bukan? No, ada tadi retention parameter retensi tadi ada. reverse space, fasa yang berbalik. Iya, fasa terbalik reverse space. Kalau 8 kira-kira apa? Berarti 8 kali bisa bolak-balik. Nggak tahu. Ini kan kita mau lagi membahas kolom. Linda ini kan lagi membahas kolom nih. Kolom yang digunakan misalnya kalau reverse space. Kalau reverse space, kolom yang digunakan berarti fasa diamnya polar atau non polar dibandingkan fasa gerak. Kalau reverse space. Polar. Reverse space. Fasa terbalik. Non Non polar. polar. Contohnya tadi non polar itu yang fasa diamnya contohnya tadi apa? C8. C8 atau C18. Jadi kalau kita mengatakan ada kolom RP8 artinya apa? Reverse space yang menggunakan fasa diamnya berupa oktana. Fasa diamnya itu oktana. Oh, reverse space 18 berarti fasa diamnya itu dengan sistem atau teknik reverse space menggunakan oktadekana. Kalau RP8 dan RP18 direkomendasikan penggunaannya itu pada pH yang rank-nya 1,5 sampai 10,5. Ya, ini kalau silika 2 sampai 7,5. Meskipun di sini ada silika juga, tapi karena silikanya sudah terikat dengan C8 dan C18, maka rank pH-nya berbeda. Gitu ya. Nah, ini untuk analisis kualitatifnya, ini tadi menggunakan waktu retensi. Kemudian untuk analisis kuantitatifnya, kita menghitung tadi luas peak. Ya, luas peak dibandingkan dengan standar, tadi betul ya. Dibandingkan dengan standar, berapa luas peak dari standar, maka
luas peak dari sampel bisa kita tentukan. Contohnya kalau kita menggunakan satu konsentrasi standar saja, misalnya area standarnya itu atau luas peaknya itu AS, absorbansi misalnya ini konsentrasinya CS, maka kalau area analitnya itu AC, kita beri simbol, kemudian konsentrasi analitnya CC, maka absorbansi salah satu bentuk intensitas dari spektronik ultraviolet visible, ini AS absorbansi standar dibandingkan dengan absorbansi komponen atau analit sama dengan konsentrasi standar dibandingkan dengan konsentrasi dari komponen atau analit. Ya. Sementara kalau kita menggunakan standar eksternal, di mana kita menggunakan sejumlah standar beberapa konsentrasi, misalnya ini luas area dibandingkan dengan konsentrasi, ini namanya kurva kalibrasi. Nah ini R-nya itu yang paling baik itu lebih besar sama dengan 0,997. Di bawah ini mungkin variansi dari hubungan absorban atau intensitas dengan konsentrasi ini tidak ada pada satu titik linier ini, ya mungkin agak berceceran gitu. Kemudian ada juga teknik adisi standar seperti ini. Oke, nanti animasinya Anda bisa klik di sini. Sebelum ini saya menampilkan dari sini ya supaya kebayang. Atau ada yang tanyakan dulu sebelum kita lihat videonya? Videonya video animasi aja biar lebih mudah. Gimana Santi? Santi ada pertanyaan? Saya baca, ada Ibu. Ya, gimana? Saya baca dari sumber Bu, katanya ukuran kolomnya itu tuh berbeda-beda. Nah, kalau ukuran kolom itu berbeda-beda, apakah itu mempengaruhi ke waktu retensi dan perhitungannya? Oke. Ya, kira-kira tadi dari parameter ada faktor retensi, ada yang lain-lain, kira-kira berpengaruh yang paling dominan kemana? Tadi yang terakhir itu ada efisiensi kolom. Ada N, ada H atau HETP. Halo? Iya, Bu. Tadi kira-kira berpengaruhnya di mana? Parameter apa? Efisiensi. Secara langsung. L itu kan panjang kolom. Jadi kalau yang ukuran panjang kolomnya beda-beda, ada yang 30 cm atau 20 cm, itu akan mempengaruhi ke HETP. Atau HETP itu kan L dibagi dengan jumlah plat teori. Itu ya parameternya. Jadi, tapi kalau dari segi efisiensi, mungkin kalau ada campuran sampel yang rumit, itu lebih efisien, karena mungkin proses pemisahannya butuh waktu ya, tidak cepat keluar gitu dari kolom. Jadi ada beberapa pertimbangan sebenarnya. Begitu ya. Pertanyaan yang kreatif pertanyaannya. Ada lagi? Sebelum Ibu share screen videonya. Ada? Bisa dilanjut? Egi bisa dilanjut, Egi Rehana? Bisa, Ibu. Oke, bisa diikuti ya. Oke, kita nonton sama-sama, nanti tonton lagi di luar ini ya. Oke. Ya, sama-sama deh Pak. Baik, ini animasinya. Sudah tampil? Sudah, Ibu. Oke. Ibu Stel ya. Bismillah. Chromatography is a technique in analytical chemistry used to separate, identify, and quantify each component in a mixture, as well as other. Ya, ini adalah instrumen yang digunakan untuk pemisahan, untuk identifikasi, ataupun untuk tadi kuantitatif ya. Identifikasi itu artinya analisis kualitatif, dan untuk kuantitatifnya menghitung konsentrasi atau komposisi suatu campuran atau larutan. Oke, ini. Forms of chromatography. In HPLC there is a mobile phase, which forced by a pump to pass through the system. And there is a stationary phase called a column, which located in an oven where the temperature can be controlled. Oke, jadi tadi ada mobile phase, kemudian tadi apa? Ada dua di sini. Which located in an oven where the temperature can be controlled.
The sample can be automatically injected into an HPLC system by the use of HPLC autosampler, or can be manually introduced into the injector using a syringe. Ya, ya, kalau ini sistemnya berbeda ya. Kalau tadi Ibu menjelaskan tentang injektor sampel, itu kan hanya satu macam saja. Kalau ini bisa apa namanya otomatis sampel ya. Jadi sampel itu diletakkan di sini, semuanya nanti alat ini yang secara bergiliran mengambil sampel itu ya. Auto sampler. There is also a detector attached to the HPLC system, which measures the analytes after its separation in the column. The pump forces the mobile phase through the column, and then the detector, under high pressures. Nah, ini injektornya, kemudian ini ada pompa, ada kolom di sini, kemudian ada detektor, ya. Kemudian di sini juga ada, ini ada kolom, injektor, kemudian ada pompa, oke ya. Kita lanjut. In the HPLC system, a vacuum pump and a degasser are connected to the pump and used to remove dissolved gases from the solvents. Oke, ini sudah cukup modern, ada degasser di dalam instrumennya. Tapi kalau yang tadi Ibu jelaskan, ada penghilangan gas itu di luar instrumen ini ya. Dengan cara tadi misalnya disaring dengan membran ataupun alat degassing namanya, penghilangan gas itu dengan frekuensi suara dengan frekuensi tertentu. Oke. The pump drives each solvent to the mixing chamber, where mixing takes place under higher pressures. HPLC analysis commonly uses isocratic or gradient elution. In isocratic mode, the mobile phase composition remains constant throughout the procedure. Whereas in gradient mode, the mobile phase composition is changed during the separation process. Ini yang tadi ditanyakan Eka. Sample introduction can be barusan yang ditanyakan Eka itu bedanya isokratik dengan gradien ya. Eka, coba kita ulangi ya. Ini yang isokratic elution. Throughout the procedure. Ya, ini kalau misalnya Whereas in gradient mode, the mobile phase composition is changed during the separation process. Isokratik itu kecepatannya sama menjadi 70% terus ya. Tapi kalau yang gradient Sample introduction can be accomplished in various ways. The simplest method is to use an injection valve. In the load position, the high-pressure eluting solvent flows to the column directly. The loop is loaded at the atmospheric pressure from a syringe via the needle port. Excess sample exits the loop via vent port. After loading the sample, the valve is switched to the inject position. The flow delivered by the pump flows through the loop, forcing the sample ahead of it, flowing to the column. Ya, jadi misalnya kalau kalian nanti pas praktikum itu kan memasukkan sampelnya itu dengan injeksi, misalnya karena ini tidak otomatis ya, dengan injeksi. Kemudian kan beda-beda tangan itu ya. Misalnya ada kelebihan gitu, ini dia bisa dibuang langsung. Jadi yang masuk ke sini itu yang sesuai dengan yang kita kondisikan, ya, yang masuk nanti ke dalam kolom. Then, the valve returns to the load position, and the mobile phase moves the sample through the column. Nah, ini tadi injektor, ini masuk The separation ke is kolom. based on differential partitioning of the sample components between the mobile and stationary phases. Oke, ini gambaran di dalam kolom. Ini ada partikel-partikelnya. Kalau ini kelihatan partikelnya similar ya, sama gitu ukurannya. Ini akan menyebabkan ada parameter yang kalau dia misalnya partikelnya itu tidak sama, tadi namanya faktor apa? Yang menyebabkan pemisahannya itu tidak sempurna? Faktor difusi Eddy. Iya, faktor difusi Eddy. Itu berhubungan dengan keseragaman besar partikel dari fasa diam, ya. The component which has more affinity to the mobile phase, consequently less affinity to the stationary phase, travels faster and eluted out first. And the component which has more affinity to the stationary phase, consequently more interaction, travels slower and eluted later.
This separation can be carried out according to which type of HPLC. Barusan paham nggak? Vina? Mau diulang? Boleh Bu diulang aja. Ya, oke. Ini ya, balikan lagi nih. Mau nongol dulu sedikit. Ini tadi contohnya The component which has more nih, ada 3 komponen ya yang warnanya orange, biru dan hijau ya. Ini ketika masuk kan bersamaan masuk ya. Kemudian seiring dengan masuk ke dalam fase diam, maka lama-kelamaan si geraknya itu lajunya berbeda. affinity to the mobile phase, consequently less affinity to the stationary phase, travels faster and eluted out first. Sampai sini dulu. Ini artinya apa? Ada orange, ada hijau nih di atas. Affinity di sini jangan diartikan afinitas ya, tapi apa ya, kecepatan lah ya, kecepatan di sini ada fase gerak dan ada fase diam. Jadi kecenderungan dia lebih terikat ke fase diam atau ke fase gerak. Nah, yang orange ini lebih terikat ke fase diam dibandingkan ke mobile phase. Sementara yang hijau itu lebih besar keterikatannya ke mobile phase daripada ke stationary phase. Ya. Apa gerangan yang akan terjadi kalau yang keterikatannya ke mobile phase itu lebih besar dibandingkan ke stationary phase? Apa yang akan terjadi? Sampel yang hijau lebih cepat. Iya. Jadi dia akan lebih cepat untuk keluar dari kolom. Artinya waktu retensinya lebih. Kalau lebih cepat keluar dari kolom, waktu retensinya lebih kecil, lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. Itu ya maksudnya ya. And the component which has more affinity to the stationary phase, consequently more Dia interaction, terpisah travels ya, slower and hijau, eluted biru, later. dan This separation can be carried out according to which type of HPLC used. There are 2 main types of HPLC, reverse phase and normal phase. Bentar, ini yang barusan penjelasan apa nih? Ini yang reverse phase HPLC, itu yang menggunakan fase diam di dalam kolomnya itu berupa senyawa hidrofobik, ya, atau dia tidak suka air. Sementara kalau yang dalam normal phase HPLC umumnya adalah fase diamnya itu adalah polar. Types of HPLC, reverse phase and normal phase. Reversed phase has a non-polar stationary phase and moderately polar mobile phase. One common stationary phase is a silica which has been modified by attaching a straight chain alkyl group to its surface, such as Ini yang modifikasi dari kolom ya, kolom yang akan dimasukkan di fase diam. Ini contohnya untuk yang reverse phase. Ini tadi ada gugus-gugus silika, silanol ya, silanisasi. Kemudian ini yang begini itu seperti apa nih? Seperti apa nih? Seperti ini nih. Gelombang kayak gitu ya, itu adalah C-nya. Ini kira-kira ada C berapa nih? Ini C18 apa C8? Kalau begini. 18, Bu. 18. Jadi setiap sudut ini ada C-nya ya. Ini adalah contoh RP18, reverse phase 18. the octatosyl group, C18, or the octyl group, C8. In this case, the more hydrophobic the analytes are, the more retained they will be on the stationary phase. The more polar they are, the more Oke, nah sekarang bayangkan dalam kolom ini adalah fase diamnya yang tipenya reverse phase. Artinya si fase diamnya itu lebih non-polar, ya. Maka kepolaran hijau dibandingkan dengan orange, lebih polar mana? Hijau. Yang hijau, ya. Betul? Lebih polar yang hijau. Karena kalau yang polar berarti dia tidak akan terikat lebih kuat ke fase diam, gitu. Karena fase diamnya tadi sifatnya non-polar. Yang lebih terikat ke fase diam yang sifatnya non-polar adalah yang orange. Ya, begitu. they will prefer the mobile phase. In normal phase chromatography, the stationary phase is polar, and the mobile phase is nonpolar. Ya. This method separates analytes based on their affinity for a polar stationary surface, such as silica,
Ya, ini silanol tadi ya, isi OH. In this case, the more polar the analytes are, the more retained they will be on the stationary phase. The more hydrophobic they are, the more they will prefer the mobile phase. Berbeda dengan tadi? Kebalikannya, ya. Ya. Jadi kalau dalam kolom yang fasa normal, maka justru oranye yang lebih cepat keluar karena dia tidak terikat kuat dengan fasa diam yang sifatnya polar. Gitu ya. As compounds elute from the column, they interact with the detector. Different types of detectors can be used, such as the UV-Vis detector, which showing an absorption spectrum in the ultraviolet or visible region. For UV detection, a deuterium discharge lamp as a light source is used. And for components detection in visible region, a tungsten lamp is used. Ini meskipun kalian belum belajar spektral, tapi nggak apa-apa ya, pengetahuan umum aja. Jadi ini tadi HPLC-nya itu dihubungkan dengan detektor. Salah satu detektornya itu adalah detektor ultraviolet visible. Ya, ini ada ultraviolet dengan panjang gelombang tertentu, kemudian ini ada visible. Indahnya dunia itu sebenarnya ada di rangkaian radiasi elektromagnetik yang kecil saja ya di visible, yaitu di 400 nanometer sampai dengan 700 nanometer. Ini menggunakan sumber sinarnya itu berupa tungsten atau wolfram. In UV-Vis detector we can also find entrance slit, lens, prism or diffraction grating, exit slit, flow cell, and detector for absorption measurements. Oke, ini untuk yang detektornya. Nanti dipelajari lebih lanjut di instrumen ya, kimia instrumen. Oke, ada yang tanyakan? Cukup jelas atau cukup tidak jelas? Halo, kok diam? Cukup banyak, Ibu. Cukup banyak. Cukup banyak konsepnya ya. Tapi nanti Anda pelajari lagi di beberapa sumber juga. Anda bisa searching kalau sekarang gampang ya tentang HPLC. Kemudian nanti gabungkan dengan nanti dilihat lagi di penjelasan Ibu di rekamannya. Kemudian ini nanti PPT-nya di-share. Kemudian juga link-nya nanti dibuka lagi. Oke, ini sudah jam 3. Ada pertanyaan nggak? Ibu mau nanya. Ya, gimana Rona? Nggak berkaitan dengan materi yang ini. Besok kan kita insya Allah Jumat depan ada UAS ya Bu. Ya. Nah itu untuk materinya itu dari mana Bu? Dari UTS sampai UAS. Oh jadi dari materi setelah UTS ya Bu? Ya. Setelah UTS apa ya Ibu kemarin teh? Dari mulai kromatografi ya? Ya, kromatografi. Oke, Bapak. Terima kasih. Fotografi sampai elektroforesis sampai terakhir. Ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Rona, siapa yang nggak masuk, Ron? Agita, Ibu katanya dia sakit. Oh iya, tadi udah permisi. Iya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Oke, nanti berarti bisa diedit. Kalau Rona bisa ngedit di spot nggak sih? Untuk kehadiran? Enggak, Ibu. Cuman bisa ACC. Iya. Oke, nanti Ibu ini kan berarti Agita sakit ya. Oke, mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa dipahami dan bisa lebih menyemangati Anda bahwa Anda itu belajar instrumentasi dengan pengetahuan yang lebih tinggi ya dari tuntutan hanya sekedar di sekolah. Ini tujuannya apa ya? Tentu saja kalau seorang guru nanti seorang pendidik itu tentu saja pengetahuannya kan tidak sama dengan siswanya, tentu saja harus memiliki pengetahuan yang lebih luas, lebih dalam gitu ya. Jadi untuk yang instrumentasi ini, misalnya nanti siswa-siswi itu ada yang bertanya dan sebagainya, mungkin pertanyaan yang terkait dengan pelajaran di kimia di SMA nggak berhubungan dengan misalnya HPLC, GC, MS, tapi kalau ada yang siswa-siswa yang mungkin dia bacanya banyak yaitu di luar teman-temannya, ini bisa menambah percaya diri Anda untuk menjelaskan lebih lanjut atau menyemangati siswa-siswi kalian nanti untuk mempelajari atau terjun di bidang kimia. Kenapa Ibu menyemangati begitu? Ini tuh kita kekayaan Indonesia itu banyak sekali yang ada hubungannya dengan kimia. Ke depan itu adalah energi terbarukan, kemudian ada unsur
rare misalnya ya, unsur-unsur tanah jarang yang digunakan untuk teknologi robot, teknologi energi misalnya kendaraan listrik dan sebagainya, yang sekarang ini kalau kita tidak punya keahlian ini kita bisa dibohongi oleh negara-negara lain, gitu ya. Jadi kita harus banyak nih yang bergerak di pengetahuan kimianya cukup mumpuni, sehingga kekayaan yang Allah berikan ke tanah air kita ini tidak digunakan oleh orang-orang lain ya, tapi harus dimanfaatkan oleh warga negara sendiri. Begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sampai ketemu. Nanti hari apa ya,